Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Data Distribution Service. Oke, yang pertama saya langsung berikan hasil presentasinya kepada teman kami Iki. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu mengenai konsep dasar dari data distribution server yang digunakan dalam sistem Internet of Things. Jadi data distribusi server adalah sebuah protokol komunikasi data terdistribusi yang dirancang untuk digunakan dalam sistem Internet of Things. Konsep dasar dari DDS adalah memungkinkan berbagai perangkat IoT untuk saling berkomunikasi dan berbagi data secara efisien dan efektif. Konsep dasar dari DDS pada implementasi IoT adalah sebagai berikut. Yang pertama, publisher atau subscribe. DDS menggunakan mode publisher atau subscribe untuk mengirim dan menerima data antara perangkat IoT yang terhubung ke jaringan. Dalam model ini, perangkat IoT mengirim data disebut sebagai publisher, sedangkan perangkat IoT yang menerima data disebut sebagai subscriber. Yang kedua, pemrosesan data real time. DDS dirancang untuk mengirim data, menerima data secara real time, sehingga memungkinkan perangkat IoT memproses data dengan cepat, akurat, dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, quality of server. DDS menyediakan beberapa level quality of server untuk memastikan keamanan pengiriman data antara perangkat IoT. Beberapa level quality of server yang disediakan oleh DDS antara lain reliability, base effort, dan iStory. Yang keempat, skalabilitas. DDS dirancang untuk mendukung skala yang besar dalam jumlah perangkat IoT yang terhubung ke jaringan. DDS dapat mengelola dan mendistribusikan data secara efisien, bahkan pada skala yang sangat besar. Yang kelima adalah interoperabilitas. DDS juga dirancang untuk mendukung interoperabilitas antara perangkat IoT yang berbeda, sehingga memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan mudah. Jadi dengan konsep-konsep dasar yang telah disebutkan tadi, DDS menjadi salah satu protokol komunikasi yang populer dalam implementasi Internet of Things karena kemampuannya untuk mendistribusikan data secara real time, mengelola skala besar perangkat IoT, dan mendukung interoperabilitas antara perangkat dari vendor yang berbeda. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya spesifikasi dari DDS atau Data Distribution Service pada IoT. DDS menyediakan spesifikasi yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengelola sistem komunikasi IoT yang andal, terukur, dan interoperable. DDS mendukung berbagai level QoS yang dapat disesuaikan model PUB, SUB, keamanan data, dan kemampuan analisis performa jaringan yang berhubungan bagi pengguna IoT. DDS juga dapat bekerja sebagai lingkungan jaringan dan dapat diperluas dengan mudah. Dalam implementasinya, IoT DDS menjadi protokol komunikasi yang populer karena kemampuannya untuk mendistribusikan data secara real time, mengolah skala besar perangkat IoT, dan mendukung interoperabilitas antar perangkat dan vendor yang berbeda. Berikut adalah beberapa spesifikasi DDS pada implementasi Internet of Things. Yang pertama, DDS memungkinkan komunikasi peer-to-peer antar perangkat IoT dan terhubung ke jaringan. Dalam hal ini, setiap perangkat IoT dapat bertindak sebagai penerbit atau pelanggan atau keduanya. Yang kedua, DDS mendukung model publisher atau subscriber, PUB dan SUB.
yang memungkinkan perangkat IoT untuk mengirim dan menerima data secara real-time dengan tingkat quality of service atau QoS yang dapat disesuaikan. Ketiga, DDS menyediakan beberapa level QoS seperti reliable, best effort, dan history. Level QoS reliable memastikan bahwa setiap data yang dikirim diterima dengan pasti dan tidak hilang, sedangkan level QoS best effort memastikan pengiriman data yang efisien dengan risiko data hilang atau duplikat. Level QoS historik memungkinkan perangkat IoT untuk mengakses data historis. Yang keempat, DDS menggunakan sistem pesan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat IoT. Setiap pesan memiliki topik terkait dan jenis data yang dikirimkan. Yang kelima, DDS mendukung interoperabilitas antara perangkat IoT yang berbeda dengan memastikan bahwa setiap perangkat dapat memahami format data yang diterima dan dapat memprosesnya dengan benar. Hal ini memungkinkan perangkat dan vendor yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan mudah. Yang keenam, DDS mendukung keamanan data dan menggunakan berbagai protokol keamanan seperti Transport Layer Security atau TLS dan Security Real-Time Transport Protocol atau SRTP. DDS juga menyediakan mekanisme autentikasi untuk memastikan bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan adalah perangkat yang sah. Yang ketujuh, DDS memiliki kemampuan untuk mengolah skala yang besar dari jumlah perangkat IoT yang terhubung ke jaringan. DDS juga dapat mendistribusikan data secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Yang ke-8, DDS memiliki kemampuan untuk menyatukan dan menganalisis performa jaringan IoT. DDS dapat mengumpulkan data tentang waktu respons, ketersediaan jaringan, dan throughput untuk membantu pengguna melakukan pemantauan pengoptimalan jaringan. Yang ke-9, DDS juga mendukung sistem pesan yang dapat diperluas. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menambah fitur baru ke dalam sistem tanpa harus memodifikasi kode yang sudah ada. Yang ke-10, DDS memiliki kemampuan untuk bekerja di lingkungan jaringan yang berbeda, seperti jaringan lokalan atau jaringan wide area atau WAN. DDS dapat digunakan dalam implementasi IoT di berbagai jenis lingkungan jaringan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Feus. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari DDS, Data Distribution Service, pada IoT. Secara umum, prinsip kerja DDS pada implementasi IoT melibatkan pengguna model publikasi dan langganan untuk mendistribusikan data antara perangkat IoT. DDS menggunakan topik untuk mengatur data yang didistribusikan, serta data operators dan data readers untuk mengirim data dan menerima data. Ada beberapa bagian prinsip-prinsip dari DDS, yaitu pada implementasi Internet of Things melibatkan beberapa komponen, yaitu pertama, publisher dan subscriber. DDS menggunakan model publikasi dan berlangganan, publish data subscriber, untuk mendistribusikan data antara perangkat IoT. Publisher adalah perangkat yang menghasilkan data, sedangkan subscriber adalah perangkat yang menerima data. Selanjutnya, next. Kedua, topik DDS. Menggunakan topik untuk memfasilitasi distribusi data. Topik adalah label atau nama yang diberikan pada data yang akan didistribusikan. Perangkat IoT yang ingin menerima atau menerima data harus mengatur topik yang akan digunakan. Yang ketiga, data readers dan data writers. DDS menggunakan komponen data readers dan data writers untuk mengirim dan menerima data. Data writer adalah perangkat atau aplikasi yang menghasilkan dan mengirimkan data, sedangkan data reader adalah perangkat atau aplikasi yang menerima dan memproses data. Yang keempat, quality of service atau singkatan QoS. DDS mendukung berbagai level QoS yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan aplikasi IoT. QoS mengatur parameter seperti reliability, kecepatan, dan keamanan data yang dikirim antara perangkat IoT. Selanjutnya, 5. Middleware.
DDS menggunakan middleware sebagai lapisan perantara antara publisher dan subscriber. Middleware bertanggung jawab untuk mengelola koneksi dan pengiriman data antara penerbit dan pelanggan. DDS juga mendukung berbagai level QoS untuk mengatur reliabilitas, kecepatan, dan keamanan data yang dikirimkan antara perangkat IoT. Selain itu, DDS menggunakan middleware sebagai lapisan perantara antara publisher dan subscriber untuk mengelola koneksi dan pengiriman data. Selanjutnya diteruskan oleh saudara saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dari DDS atau Data Distribution Service pada IoT. Berikut adalah beberapa keunggulan dari DDS atau Data Distribution Service pada implementasi Internet of Things IoT. Yang pertama, performa yang cepat. DDS memiliki kinerja yang cepat dalam mentransmisikan data antara perangkat IoT karena DDS dirancang khusus untuk mengatasi masalah latensi dan throughput yang biasa terjadi pada jaringan IoT. Yang kedua, skalabilitas. DDS dapat ditingkatkan untuk mendukung jutaan perangkat IoT yang terhubung. DDS juga dapat menyesuaikan diri dengan perangkat IoT yang memiliki sumber daya terbatas. Yang ketiga, yaitu keandalan. DDS memiliki kemampuan untuk memastikan data terkirim dengan aman dan dapat diandalkan. DDS mendukung berbagai level QoS yang dapat disesuaikan untuk mengatur reliabilitas, kecepatan, dan keamanan data. Yang keempat, interoperabilitas. DDS memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan berbagai jenis perangkat IoT yang berbeda dan platform perangkat lunak. Yang kelima, kemudahan penggunaan. DDS menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh pengembang yang tidak memiliki pengalaman dalam pengembangan jaringan IoT. Secara keseluruhan, DDS adalah teknologi andal, cepat, dan dapat disesuaikan yang menyediakan solusi untuk mentransmisikan data antar perangkat IoT dengan kinerja yang baik, keamanan yang terjamin, dan skalabilitas yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Meskipun DDS memiliki banyak keunggulan dalam implementasi IoT, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kompleksitas. DDS memiliki beberapa fitur dan kemampuan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi. Hal ini dapat membuat pembangunan aplikasi yang menggunakan DDS menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Yang kedua yaitu biaya. DDS biasanya memerlukan investasi yang cukup besar dalam hal infrastruktur dan perangkat keras, terutama jika diterapkan pada skala besar. Hal ini dapat membuat biaya implementasi DDS menjadi lebih tinggi daripada teknologi lainnya. Yang ketiga yaitu keterbatasan dukungan. DDS masih belum mendapatkan dukungan yang sama kuatnya dengan teknologi lain yang sudah mapan seperti MQTT atau AMQP. Oleh karena itu, pengguna DDS mungkin kesulitan menemukan sumber daya dan dukungan yang cukup untuk membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang keempat yaitu konfigurasi yang rumit. DDS memiliki konfigurasi yang rumit dan memerlukan perawatan yang teratur untuk menjaga kinerja dan permintaannya. Hal ini dapat menjadikan tantangan bagi pengguna DDS yang tidak memiliki pengalaman dalam manajemen jaringan IoT. Yang kelima yaitu terlalu banyak fitur. Meskipun DDS memiliki banyak fitur dan kemampuan, beberapa pengguna mungkin merasa kesulitan dalam memilih fitur yang relevan dengan kebutuhan mereka sehingga membuang waktu dan sumber daya yang tidak diperlukan. Secara keseluruhan, DDS memiliki beberapa kelemahan seperti kerumitan, biaya, pembatasan dukungan, konfigurasi yang rumit, dan fitur yang terlalu banyak. Namun kelemahan ini dapat diatasi dengan pemahaman yang tepat tentang teknologi dan perencanaan yang matang dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang menggunakan DDS. Terima kasih.
kasih. Oke, baik. Itu saja hasil presentasi dan hasil kerja kami yang telah kami kerjakan. Untuk kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.